Salam saudaraku, selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini bersama saya dengan Pendeta Beni Arjuna Ginting Manik. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan, pagi ini kita mau berangkat ke gereja. Saudaraku, sembari menunggu istri saya yang belum selesai mandi, sembari menunggu istri saya yang belum selesai berkemas-kemas untuk berangkat ke gereja, saudaraku, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudaraku, saya teringat waktu ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati dan dikuburkan. Saudaraku yang terkasih, pada saat Yesus disalibkan, maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka di saat itu murid-murid kita lihat mulai goncang iman mereka. Mereka mulai lari ke sana kemari dan mereka ada yang bersembunyi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib, saudaraku, justru yang menjadi perhatian saya bahwa siapa yang mengambil mayat Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea. Siapa Yusuf dari Arimatea? Bahwa Alkitab mengatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-27, yaitu salah satu murid. Tetapi yang menjadi pemerhatian kita bahwa Yusuf dari Arimatea itu bukan salah satu murid yang terdekat dengan Yesus, bukan yang tadinya yang bukan dari ke-12 rasul, tetapi dia adalah salah satu yang tidak menonjol selama pelayanan Yesus waktu ketika Yesus melayani, saudaraku. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tetapi kenapa bukan murid-murid Yesus yang mengambil mayat Yesus, tetapi justru Yusuf dari Arimatea? Bukankah seharusnya murid-murid yang mengambil mayat Yesus? Karena apa? Karena mereka yang lebih mengenal Yesus, karena mereka yang bersama-sama dengan Yesus setiap hari, bahkan mata mereka sendiri yang melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus setiap hari di dalam pelayanan Yesus. Tetapi justru yaitu Yusuf dari Arimatea yang tidak dekat dengan Yesus mengambil mayat Yesus itu. Di dalam bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-27 itu mengatakan bahwa Yusuf itu bukan orang sembarangan. Dia adalah orang kaya, dia adalah orang terhormat, saudara. Tetapi dia mengambil risiko, saudaraku, dia menghadap Pilatus, dia menghadap. Ketika dia mengambil mayat Yesus, dia menghadap kekaisaran Romawi. Mungkin juga dia menghadap yaitu para imam. Dia harus minta izin. Saudaraku, coba kita pikirkan, coba kita bayangkan bahwa itu mengambil risiko yang cukup berat. Itu mengambil risiko yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Yesus pada saat itu dianggap itu sebagai penjahat. Karena Yesus dianggap sebagai salah satu pemberontak. Nah, saudara, kalau siapa saja yang bersama-sama dengan Yesus ataupun di pihaknya Yesus, itu semuanya dianggap melawan kekaisaran Romawi, bahkan dianggap melawan para imam. Tetapi saudaraku, Yusuf mengambil risiko itu, dia mengambil mayat Yesus. Dan saudaraku yang terkasih, keberhasilan Yusuf itu mengambil mayat Yesus itu tercapai, sehingga dia mengambil mayat Yesus. Bukan hanya itu saja yang ia lakukan, tetapi dia mengafaninya, membersihkannya, mayat Yesus itu. Dan saudaraku, menurut tradisi orang Yahudi, bahwa mayat itu sebelum dikuburkan, maka mayat itu harus diminyak-minyaki, dirempah-rempahi dan segala macam. Tentu saja itu mengeluarkan biaya, saudaraku. Yusuf mengeluarkan biaya untuk mengurus mayat Yesus itu sampai juga di dalam kuburnya. Bahkan Alkitab mencatat, yaitu waktu ketika Yusuf itu menguburkan mayat Yesus, siapa yang menggalinya? Bahwa Alkitab mencatat bahwa, saudaraku, Yusuf sendirilah yang menggalinya. Bahwa ketika Yesus dikuburkan di sana, itu hasil dari galian Yusuf dari Arimatea. Saudaraku, mari kita lihat, mari kita perhatikan pengorbanan-pengorbanan apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea. Yaitu pertama, mengambil risiko untuk mengambil mayat Yesus. Kedua, yaitu mengeluarkan biaya untuk membersihkan, membeli kain kapan dan segala macam, saudaraku, minyak dan merempah-rempahi mayat Yesus. Yang ketiga, berkorban secara tenaga, secara fisik, yaitu menggali kubur, menguburkan Yesus
pada saat itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, pertanyaannya, kenapa bukan murid yang melakukan hal itu? Kenapa bukan Petrus orang yang terdekat dengan Yesus? Kenapa bukan Yohanes yang sering mengatakan bahwa dia adalah murid yang dikasihi? Kenapa juga bukan Petrus yang sering melihat, menyaksikan mujizat yang dilakukan Yesus sudah di depan matanya? Kenapa bukan Matius, tetapi justru murid Yesus yang lain, yaitu Yusuf dari Arimatea? Pertanyaan ini bisa kita jawab dengan singkat, yaitu siapapun kita ini hamba Tuhan, siapapun kita ini orang Kristen, siapapun kita ini anak Tuhan, bukan seberapa lamanya kita bersama ataupun mengikut Yesus, tetapi saudaraku yang terkasih, seberapa jauh saudara dipakai ataupun dipanggil mau melayani Tuhan, saudaraku, mau mengasihi Tuhan, seberapa besar saudara mau berkorban untuk Tuhan. Lama pun saudara menjadi orang Kristen, sudah lama pun saudara sudah melayani, jika hatimu tidak pernah mengasihi Tuhan, maka engkau tidak akan pernah bertindak untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih saudaraku. Mungkin lebih banyak penjelasan yang lainnya, tetapi waktu kita mau berangkat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.